dan caranya seperti apa. By the way, saya kasih note dulu. Cara ini Anda harus lakukannya long term. Kalau Anda lakuinnya cepat, nggak ada hasilnya. Saya juga melakukan ini long term. Teman-teman mau tahu? Saya belum cerita ya. Kenapa saya ngerasa saya capable jualan? Saya ngomongin mengenai ini. Sejak saya pindah ke GP, saya di GP Skyline teman-teman sama Winner sama tim. Itu saya punya omset naik terus teman-teman. 2000 sekarang 2019 ya. 2017 saya biasanya kan selalu startup leader setiap tahun, ya. Omset direct saya selalu 2M, teman-teman ya. 2M, 2,5, 23, nggak pernah tembus. Nah, di 2017 itu saya top AD di GV. Saya penjualan, saya pertama kali itu ngalamin yang kembar tuh. Double startup agent, double startup leader. Itu pertama kali saya, teman-teman. Oke, kemudian tahun depan saya dapat PCC 3 kategori, teman-teman. PCC agent, PCC leader, by direct, PCC leader by group, teman-teman. Tahun ini saya udah dapat 3 lagi, PCC agent by leader, PCC ya sama yang tadi kayak 3, plus saya NLC nomor 1, teman-teman. Yang untuk digital. Nah, saya bisa dapat itu semua karena kerjanya saya cukup efektif. Karena nggak mungkin saya one on one ketemu orang, one on one bangun tim, udah mabok kan teman-teman kan? Gimana ya caranya supaya jualannya jalan, habis jualannya jalan, terus timnya jalan. Nah, kalau saya kan tujuannya kan nanti saya dipanggil untuk bagi apa yang saya lakukan. Nggak semuanya cocok. Kalau cocok, oke. Nggak cocok, ya udah anggap aja hari ini saya lagi cerita, teman-teman ya. Nah, saya mikir gimana caranya saya efektifin sosial media saya buat jualan. Nah, saya akan coba bagi ke teman-teman bagaimana sih bersosial media yang menurut saya benar, gitu loh, agar bisa narik nasabah, agar bisa narik agent. Itu tujuannya, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu penelitiannya biar teman-teman jelas. Oke, 1 dari 3 penduduk Indonesia itu milenial, guys. Kita harus tahu. 8 dari 10 itu menggunakan koneksi sama internet. 40% dari ini itu punya Instagram, teman-teman. Ini poin yang penting buat kita. 1. Nih, ini 9 perilaku mereka, tapi nanti aja satu-satu ya. Nah, kecanduan internet. Jadi kalau mereka akan lebih sering lihat Instagram dibandingkan lihat Anda mungkin, ya kan? Kalau Anda nggak percaya, Anda download aplikasi untuk tahu seberapa sering Anda buka handphone, Anda pasti kaget. Saya satu hari buka handphone 7 jam. Saya juga bingung, waktunya dari mana 7 jam ya? Kadang-kadang lagi nyetir macet saya buka. Berapa kali Anda nge-tap kayak begini nih? Jatuh. Nge-tap gini kayak sorry begini ya. Lihat kebuka, lihat kebuka. Itu ada tuh. Saya pernah ngetes diri saya sendiri. Saya amazed loh. Saya terlalu banyak buang waktu megang handphone. Saya gimana yang lebih gila lagi teman-teman? Yang ngeliatin Barbie Kumala itu teman-teman ya? Yang liatin Atta Halilintar sama siapa itu ya? Ya lagi seru, kayak lucu ya teman-teman ya? Itu lebih gila lagi. Saya aja nggak ngerasa nggak gila buka handphone. Tapi rata-rata yang bener 7 jam. 7 jam itu mereka akan cari informasi. Nah, Anda tahu fakta ini kan? Nanti kita harus belajar gimana caranya pakai biar bisa jadi duit. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua. Nah, gitu aja. Oke, ini nggak terlalu berhubungan, tapi intinya milenial itu nggak loyal ya teman-teman ya. Milenial nggak loyal. Nah, nomor 2 Pak. Oke, ini dia nomor 2. Dia nggak loyal. Yang ketiga, nah ini saya mau kasih poin ketiga. Nah, milenial ini dompetnya tipis. Definisi tipis itu bukannya bokeh, enggak. Tapi mereka lebih suka menggunakan sesuatu yang bersifat digital. Di sini siapa yang punya OVO sama GoPay? Angkat tangan. Oh, OVO aja. Oh ya, oke. Tapi kalau sekitar 90% lah, teman-teman lihat, bener gak? Nah, jadi mereka suka sesuatu yang berbau digital. Apa sih efeknya di kita? Simple, teman-teman. Kalau Anda closingin milenial, jangan pakai cash. Selalu pakai apa? Jangan pakai OVO juga. Auto debit. Ya, persistency is everything, teman-teman ya. Stres loh kalau bicara persistency loh. Pokoknya teman-teman kalau closing itu ya selalu gunakan kalau orang nanya sama saya, ini gimana cara bayarannya? Mau kartu kredit atau auto debit rekening? Emang nggak bisa cash? Ini caranya ngomongin saya jadi. Emang nggak bisa cash der? Saya selalu ngomong gini. Bisa kok, tapi saya nggak mau lagi. Kenapa? Saya selalu ngomong. Dulu saya ada kejadian nasabah cash, rutin, nggak ada masalah. Orang kan punya duit. Permasalahannya muncul ketika dia ke luar negeri. Saya udah WA dia, oh jangan lupa ya bayar. Dibilang iya, ya udah dong.
dia lapse polisnya. Abis polisnya lapse, saya ngomongnya nggak bahasa lapse, itu kan bahasa alien, nggak boleh ngomong gitu. Polisnya telat bayar, mati. Saya bilang telepon sama orang ini, oh polisnya lapse. Oh iya aku lupa, bisa dipulihin nggak? Bisa, dia pulihin lah itu polis. Abis dia pulihin polisnya, ya kan, baru 29 hari kena DBD, nggak diganti, marah-marah. Jadi saya ribut. Jadi kok sorry, kalau cash saya nggak terima, karena waktu itu kita berantem cukup besar dalam masalah itu. Kalau saya ngomong itu nasabah, rata-rata nasabah ngerti, yaudah deh, debit atau kartu kredit. Saya selalu ngomong gitu, itu tips teman-teman. Soalnya dijelasin. Tapi kalau dirasa nggak apa-apa, cash aja, Anda aman. Kalau dia lapse sampai ada kasus, Anda bisa ngomong, kan waktu itu saya udah bilang kok ini yang sudah kejadian. Jelas ya teman-teman ya. So, saya nggak pernah terganggu konsistensi saya 95, 96, 97. Itu semua karena saya pasti auto debit rekening dan auto debit kartu kredit guys. So, ingat ya, ininya. Lanjut yang berikutnya nomor 4. Oke. Milenial itu ini kerja cerdas, kerja cepat. Oke. Ini saya lanjutin dulu. Nah, ini bisa apa aja. Mereka bisa multitasking. Teman-teman lihat milenial zaman sekarang bisa multitasking. Oke. Bisa multitasking. Dan berikutnya mereka suka banget namanya liburan. Nah, ini berkaitan sama recruiting. So, kalau saya ngerekrut milenial, saya biasanya nyisipin. Saya biasanya apa? Nyisipin mengenai rewardnya kita. Nggak melulu harus ngomongnya rewardnya Copenhagen dan Oslo. Tergantung, kadang-kadang Hong Kong, kadang-kadang Bali juga boleh. Tergantung marketnya. Clear ya teman-teman ya? Karena 1 dari 3 ya liburan. Kalau bisa gratis kenapa enggak teman-teman? Dan di Instagram saya pun saya juga pasang foto-foto kalau lagi jalan-jalan di luar negeri. Oke? Dari Pro. Cuek politik nggak penting Pak. Nah ini dia nih. Ini yang sebenarnya bisa kita bagi. Suka berbagi. Milenial memiliki murah hati untuk berbagi aktivitas sosial. Mamanya nggak tahu dia di mana, tapi semua follower tahu di mana. Dan dia PP5 hari ini ke university tahu, mamanya nggak tahu di mana. Mana ya anak gue yang nggak pernah WA lagi sejak nikah, tapi semua follower tahu. Oh di sini, benar. Ya. Efeknya apa? Efeknya apa? Kalau Anda pengen tajam jualan, Anda harus nanya, betul nggak? Kalau Anda ngoceh, ceramah, orang nggak masuk. Tapi kalau Anda nanya, orang bisa dapat feel-nya. Yang kedua, supaya gampang akrab, NLP kita suruhnya apa? Mirroring. Definisi mirroring adalah sama, ya. Sesuatu yang sifatnya sama kita klikin. Contoh definisi kenapa mirroring itu bikin nyaman, gampang deh. Teman-teman lagi jalan di Australia nih, tiba-tiba ada yang ngomong bahasa Jawa, langsung akrab gak? Ya, dari mana? Surabaya. Udah ngomongnya bahasanya saya pusing deh. Ya begitulah teman-teman ya. Dia langsung akrab. Nah itu definisi mirroring teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Nah Instagram, saya kalau mau ketemu sama nasabah dan saya bilang, oh ini kira-kira bisa jadi agent saya. Oh kira-kira dia bisa jadi nasabah saya. Pasti saya lihat Instagram itu dulu supaya saya bisa bonding, saya bisa connect. So kalau ngobrol ketemu nggak capek cari topik yang basa-basi kayak begini. Gimana ini? Gue langsung ngomong, kemarin habis makan di sini ya, enak gak? Jelas gak teman-teman? Kalau teman bisa tahu, kemarin siapa yang sakit? Kemarin kakak baru ulang tahun ya. Topiknya nggak kacangan teman-teman. Gitu loh. Itu fungsinya Anda menggunakan sosial media. Jangan buatin kelihatan si Barbie Kumalasari mulu teman-teman. Gitu loh. Anda harus menggunakan sosial media dengan benar. Itu yang saya lakuin. Jadi serangannya tepat guna, pas, gitu loh teman-teman. Jelas ya, itu fungsi sosial media. Yang terakhir, tidak harus memiliki ini gerakan yang baru teman-teman. Mereka gerakan minimalis dah. Nah ini boleh di close Pak. Nah saya lanjut teman-teman. Jadi gini, balik lagi ke sosial media teman-teman. Sosial media itu Anda harus menganggap sosial media itu sebagai kartu nama Anda. Woi para milenial, Instagramnya juga dirapiin, dibagusin. Kenapa? Begini. Anggaplah nama saya, yang saya dengar kan Pak Wibi ya. Anggap nama saya Wibisono. Mobil saya Lexus, rumah saya gede, aset saya banyak. Nggak mungkin dong, saya kenalan. Soalnya namanya siapa? Yuli. Eder, ini namanya Wibi ya, bukan Yuli ya. Saya Wibi, usia saya 33 tahun. Saya kenal sama Yuli begini, hai apa kabar? Di gereja kan habis ibadah. Sendirian aja? Iya. Oh, nama siapa? Enggak, apa datang. Nama siapa? Eder.
nama gue Eder loh, income gue 400 juta. Terus mungkin nggak? Nggak mungkin loh. Kalau lu kenalan, mau lu anak jenderal, anak menteri juga, ya lu pasti ngobrol kenalan asal nama. Bener nggak teman-teman? Terus gimana caranya orang ini tahu bahwa satu, kita orang yang sukses, atau ini atau bukan dan ya, definisi atau tuh Anda bisa kan nonjol sukses aja. Mungkin Anda merasa, tapi kan aku di Prudensial belum sukses. Kreatif bisa, Instagramnya keren, atau Anda seorang traveler, atau Anda tukang makan, atau segala sesuatu yang Anda pengen tampilkan, kan nggak mungkin diomongin dalam pertama kali kenalan. Saya kalau misalnya kenalan sama orang, bukan nomor telepon yang katanya pertama kali. Ide lo apa? Kita tukeran dulu. Tuh, saya tukeran dulu. IG-nya apa? So saya bisa tahu tentang dia, dan dia belum tentu mau tahu tentang saya. Gimana caranya supaya dia mau tahu tentang saya? Simple. Ketika saya udah follow-followan sama dia, atau saya follow dia nggak follow saya nggak peduli. Saya akan masuk ke profilnya dia. Saya akan love 4 foto pertama. Tek, akan muncul nama Eder. Saya akan lihat foto yang bagus. Saya akan lihat apakah dia interest sama saya apa enggak. Kalau dia interest sama saya, dia akan call back, betul nggak? Dia akan call back. Dia tuh kita olahraga dulu. Oke, apa? Lanjut. Nah, teman-teman tahu ya dasar logika ya. Saya nggak bagi motivasi loh, ini saya bagi semua teknik. Yang mau tidur, yang mau belajar. Nah, teman-teman seperti itu. So, jadi akan sangat mudah Anda kontekan, bangun jaringan. Kalau Anda ketemu banyak orang, masuk musik kayak IG lu berapa? IG lu apa? Tetap tukeran ya. Nanti baru nomor telepon. Nah, makanya foto IG-nya itu harus dibikin bagus. Mulai dari sekarang. Ini baru satu loh efeknya. Oke, nah Pak boleh tunjukin ya ini. Saya punya materi sosial media. Nah ini adalah profil IG saya teman-teman ya. Bawah Pak itu ada profil IG Eder. Double klik bawah lagi Pak. Iya bawahnya lagi Pak. Nah karena ya. Nah ini di double-nya dikasih unjuk. Oke, jadi di double klik di klik itu. Ntar next Pak. Nah ini profil IG saya teman-teman. Oke, next. Ini profil IG-nya. Ini teman-teman saya bukan foto model, ini fotonya dari 100 kemarin cuma 1. Sampai capek loh teman-teman fotonya. Cuma apa? Oh iya, harus sekarang kan zamannya sosmed, next juga nggak apa-apa, sambil next aja biar teman-teman juga lihat. Nah ini gambaran-gambarannya teman-teman. Oke, jadi saya nggak sembarangan taruh foto, tapi Kogencar, teman-teman boleh follow Kogencar. Kogencar lagi coaching sama Benjamin Loh. Kata dia kalau misalnya mau lihat yang ala Benjamin Loh, ikut follow dia, lihat Bintang TV, ya itu dia lagi praktekin tuh cara untuk rekrut sama jualan by sosial media. Tapi ini yang saya lakukan teman-teman. Saya tujuannya simple. So ketika orang lihat sosial media saya, dia bisa oh ini orang-orang bagus, oh ini orang tidak berbahaya, ini orang bukan penjahat, oh ini orang oke. Terserah teman-teman pengen menggambarkan diri teman-teman seperti apa. Tapi saya menganggap sosial media adalah media promosi saya. So saya nggak sembarangan taruh gambar di situ. Sampai sini teman-teman jelas? Jelas. Oke. Itu mengenai kartu nama, itu mengenai etalase teman-teman. Kita masuk ke level yang kedua. Level yang kedua adalah mengenai konten. Teman-teman harus sadar kalau teman-teman suka buka account gosip, kalau nggak gini deh. Saya suka buka story-nya Yuli. Atau enggak, ya story-nya Yuli saya sering buka. Saya setiap hari saya liatin kamu. Setiap kali saya masukin Instagram dan kamu update, itu pasti pertama kali muncul. Itu udah pasti. Algoritmanya ngatur itu. Clear sampai sini? Nah, tujuan yang kedua agar orang-orang bisa lihat Anda harus bikin konten-konten yang menarik. Konten yang menarik apa? Apakah asuransi doang? Itu yang paling ngaco. Konten menarik, nah dari sini di back Pak ke belakang. Konten yang menarik yang saya tahu ada 4. Di close Pak di folder. Saya kasih contoh-contoh. Nah, oke, bahan sosmed, thank you.
Oke, konten-konten yang menarik yang Anda bisa pakai adalah satu, mengenai klaim, contoh, kedua, materi edukasi, yang ketiga, kegiatan langka atau menarik, yang keempat, materi yang berhubungan sama asuransi. Nah, itu nggak boleh setiap hari asuransi. Kalau Anda setiap hari asuransi, PPH dan segala macam, Anda akan di swipe. Orang malas lihat Anda. Tapi Anda harus prinsipnya gini. Kalau dalam fight gitu ya, Anda tonjok jab 3 kali, baru uppercut. Nah, uppercutnya itu adalah seperti ini konsepnya. Value, baru jualan. Value, baru jualan. Maksudnya apa, Der? Pakai bahasa yang gampang. Bahasa yang gampang gini, 3 konten yang Anda lempar itu harus bukan buat kepentingan Anda, tapi buat kepentingan klien atau teman atau sahabat Anda. Anda mungkin bisa posting makanan yang enak, ada review, bisa. Atau enggak Anda bisa posting mengenai klaim, atau enggak materi-materi yang bagus. Saya contoh deh, kegiatan yang menarik teman-teman ya. Nah, kita lihat nih, kegiatan langka atau menarik. Double klik Pak. Atas. Nah, itu bukan. Nah, ini contoh-contohnya aja biar teman-teman tahu. Nah, itu Pak. Nah, ini apa ya? Oke. Nah, kegiatan langka menarik. Nah, kalau ini menurut saya bagus nih, si Kopangga nih, teman kita di kantor. Dia dapat hadiah nyobain naikin Formula One, teman-teman, seperti ini. Ini kan menarik, seru, teman-teman. Ya, next lagi gambarnya. Ada lagi next berikutnya, dia bungee jumping. Saya juga posting, saya bungee jumping. Saya juga posting, saya skydiving. Saya posting. Saya takut padahal teman-teman, tapi nggak apa-apa. Saya takut, tapi nggak apa-apa, gitu loh. Ya, skydiving, bungee jumping, saya taruh di situ. Itu kan akan banyak dapat love. Ketika Anda banyak dapat love, setiap kali Anda posting itu akan muncul pertama kali di orang-orang tersebut. Itu, oke. Close. Ada lagi teman-teman yang mesti teman-teman bagi adalah mungkin buat kita sebagai bahan rekrut. Rekrut adalah materi yang bentar ya. Ada deh, bentar ya. Oke, klaim dulu deh. Nah, ini klaim. Saya suka posting nih mengenai klaim, teman-teman, sekilas 1, 2, 3. Nah, apa tujuan Anda posting klaim? Saya kasih tahu. Next. Nah, tujuan Anda posting klaim begini. Kasih tahu saya kalau saya salah ya. Orang masuk asuransi sama kita, Prudential, mereka percaya sama Prudentialnya atau mereka percaya sama Andanya? Coba jawab jujur. Sama agentnya, setuju? Kadang-kadang kalau PT-nya bukan Prudential, misalnya Prokeris pun mereka kalau kita yang datang mereka masuk. Karena kita ngomongnya bagus, menjelaskannya dengan benar. Setuju teman-teman? Setuju. Pertanyaannya coba jawab jujur yang kedua. Mereka percaya nggak Prudential bakal bayar klaim? Belum tentu. Mereka percayanya lu orang baik, gue kenal, gue pegang lu dah, sering gak begitu? Dia pegangnya kita, tapi masalah dia percaya atau enggak urusan belakangan. Saya selalu dapat nasabah begitu. Mereka lihatnya, oh saya terangnya bagus, meyakinkan, oke lah, aku berani orang kita, gue coba deh. Betul gak? Tapi dalam hati mereka percaya Prudential bayar 15M. Belum tentu. Jiwa keluar 1M, 2M, 3M, mereka percaya? Belum tentu. Mereka percaya Prudential bagus, Eder oke, gue gak pernah sakit, gue beli deh pertemanan gue sama si Eder nih, masuk deh, kita coba tes. Kalau orang yang model tipikal nasabah seperti ini, mungkin gak kasih referensi? Agak berat. Kecuali teman-teman hubungannya baik minta, agak berat. Kecuali mereka udah pernah klaim. Nah, saya suka posting mengenai klaim yang saya urus. Tujuannya simple, cuma satu, agar nasabah-nasabah saya lihat. Kadang-kadang Anda pernah closing begitu, Anda udah lama nggak kontak kan, pernah nggak? Pasti nasabah saya ada 400, misalnya iya 400 WA setiap hari. Ya nggak mungkin teman-teman. Nah, mereka lihat di Instagram sering ngurusin klaim. Oh, si Eder jadi agen asuransi masih hidup toh, masih ngurusin klaim toh. Oh, Prudential bayar klaim ya. Mereka sering lihat itu 1, 2, 3, 4 tanpa diteleponin, tanpa disamperin, satu kali posting efeknya ke 300 nasabah, ke 200 nasabah. Mungkin nggak mereka WA saya, Der, anak gua lahir, tanya-tanya dong tentang asuransi.
Itu cara saya. Saya kerjain nggak mau capek, efeknya banyak. Dan kalau ada produk baru, WA-nya gampang nggak? Bro, ada produk namanya income protection, bla 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 bla. Nggak akan ada pertanyaan seperti ini. Emang gue dihitung bayar apa itu? Itu yang pertama efeknya. Kenapa saya kadang-kadang suka posting claim. Yang kedua, kalau Anda suka posting claim, jangan selalu ya yang Anda urus gitu loh. Yang kedua, Anda suka posting claim. Yang kedua efeknya, orang-orang yang tadi kayak ini, teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya yang nggak percaya sama asuransi, ya dia lihat itu bagus ya, agennya ngurusin, itu bagus ya, agennya ngurusin. Plok, ada kejadian, kontak kita. Saya kasih satu kejadian nyata ya. Ini lucu banget. Saya punya nasabah, dia salah satu vice president bank terkenal dan gilanya 10 tahun di nasabah saya baru tahu dia itu vice president di situ. Gara-gara dia bikin UPGD LSAR, saya cari nama dia di Google. Hah? Dia vice president mampus. Tuh baru tahu gitu loh, ya kan? Nah, singkat cerita begini. Saya ketemu dia, saya minta referensi, misalnya nama siapa? Yuli. Ini Cici berbaju merah ini aja ya. Nah, misalnya aku ketemu Mas Cici nih, dia nasabahku. Aku bilang, Cik, kasih aku nasabah ya. Dia orangnya bukan tipikal referator, bukan. Jadi bukan tipikal referator, cuma ngomong gini. Ya udah, lu mampir aja ke rumah gua, nanti gua kenalin sama temen gua. Ya udah, intinya saya ke rumah dia nonton bola bareng. Saya nggak ngerti bola, saya nggak suka bola. Saya nonton bareng sama dia. Dikenalin mas sama si Yuli ini. Saya pakai nama Yuli biar gampang ya. Si Yuli ini, ya kan? Dikenalin. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan tiga saya hajar. Saya prospek gitu kan. Saya prospek Pak Ali. Yuli cuma gini dong. Orang ini pernah sama. Oh yaudah, ntar email aja ke gue. Ini pasti gak masuk. Saya emailin, gak ada kabar. Saya follow up sekali, dibilang ntar gue baca. Follow up 2 kali, ntar gue baca. Udah hilang. Ya udah, kalau saya prinsipnya saya udah follow up 2 kali, saya feelingnya oh ini belum kena nih, saya gak maju lagi. Sisanya saya ngomongin temenan dulu. Saya kasih waktu sebulan lah buat gak ngerasa nge-push. Saya akan stop selling. Tiba-tiba dia kontak saya, waktu itu lu kirimin proposal apa ya? Kita ketemuan dong. Singkat cerita saya ketemuan teman-teman. Intinya saya closing lah. Abis saya closing, SPAD sudah simpan, sudah tutup, sudah gembok, sudah taruh berangkas. Bisa nanya, lu kenapa ya mau masuk cowok ya? Kemarin gua habis futsal sama temen gua malam, pulang malangnya mati. Masih muda loh, beda 2 tahun doang sama saya. Pulang malangnya mati. Wow. Terus tiba-tiba orang pertama kali yang diingat siapa? Jelas maksud saya. Jelas maksud saya. Seperti itu tuh fungsinya dari segi klaim. Oke, baru back Pak. Nah, konten yang berikutnya yang Anda bisa lakukan adalah materi edukasi. Anda boleh lihat di bawah klaim Pak. Ya itu. Oke, ini contoh-contoh materi edukasi. Anda boleh contohnya seperti ini. Salah satu materinya. Nah, ini saya ambil dari screen capture. Kayak gini materinya. Boleh next Pak. Jadi ini namanya materi value. Anda bagi bukan untuk kepentingan Anda, tapi kepentingan orang banyak, ya kan? Kalau Anda posting makanan enak, Anda bisa sharing juga itu oke. Intinya gini, orang bagaimana caranya Anda bisa membuat orang-orang tersebut sering buka sosial media Anda. Titik, itu poinnya. Oke, ini contohnya. Ini materinya. Udah next ya? Next. Nah ini juga seri yang beda, seri edukasi. Next. Ini videonya Hotman. Bahwa teman-teman tahu ya hutang kalau orang yang meninggal itu nggak lunas, tapi turun ke anak. Ya pasti itu. Kecuali anaknya tolak waris. Kalau tolak hutang berarti tolak warisan. Next. Itu benar. Nah ini saya kasih tahu. Nah. Next. Nah, ini contoh materi seperti itu, teman-teman. Materi yang kasih value. Terus, oke, bahan sosmed lagi. Atau materi yang berikutnya Anda bisa kasih itu adalah materi yang berhubungan dengan asuransi. Coba boleh. Oke, oh ya ini bagus. Nah, atau cerita-cerita
habis ngomongin seperti ini, terus Anda bilang begini, maka masuklah asuransi. Gak usah, soft selling aja dulu. Jadi Anda bedain loh, jangan jualan terus kasar. Poinnya bukan di situ soalnya. Oke, ya. Next. Oke. Nah, ini dia lagi cerita. Menurut saya bagus, saya langsung pakai story saver, saya ambil. Next. Nah, dia cerita nih, guys, saya bantu dia untuk ngirim donasi aja buat orang ini. Tapi message-nya jelas loh, lu muda pun masih bisa kena sakit kritis. Saya nggak ngomongin abis itu, masuklah dengan saya. Jangan teman-teman, nggak ada kayak gitu, kasar. Nggak kayak gitu caranya. Next. Nah, udah saya bantu repost aja deh bukunya. Next. Nah, dia update kejadiannya dia. Next. Gak habis ya. Terus apalagi sih yang bisa nah seperti itu teman-teman. Jadi itu bisa membuka pikiran dia. Saya masa aku suka nanya, itu mau jadi itu kayak gimana sih atau apa yang buat kita ngobrol. Sampai itu teman jelas ya mengenai sosmed ya. Yang berikutnya adalah Anda punya waktu, ya kan? Anda punya waktu, Anda punya kegiatan yang seru pagi-pagi bisa olahraga. Ini contoh orang yang olahraga teman-teman. Have time coba have time. Kita lihat ada siapa yang lagi olahraga. Have time. Paling bawah Pak. Ini contoh paling bawah Pak. Iya. Betul sekali. Nah, lihat kan? Nah ini begini. Wah, itu pencitraan kayaknya. Dari dia sejak olahraga sampai sekarang yang ada makin lebar teman-teman. Jadi semakin angkat naik setengah kilo ya teman-teman ya. Nah contoh teman-teman hal-hal seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan sosial media Anda untuk Anda happy. Atau Anda bisa menggunakan sosial media Anda untuk sebagai sarana memperbesar bisnis Anda di Prudential. Saya serahkan bola apinya ke teman-teman. Teman-teman jelas di sini ya. So Anda bisa pilih. Kalau ada sesuatu ntar Anda teman-teman mau nanyain, DM aja, tanya. Kayak gini gimana, kayak gitu gimana, tapi rapiin. Hindarin, ini contoh yang terakhir saya mau kasih tau mengenai sosmed teman-teman ya. Contoh yang salah, contoh yang nggak baik. Oke. Contoh yang nggak baik yang pertama yang menurut saya sebaiknya Anda tidak posting di sosial media Anda. Terlalu ekstrim, terlalu fanatik teman-teman, garis keras. Jadi mau ngerekrut tapi wah kayak gimana banget, kayak Prudential banget. Saya kurang setuju kalau saya pribadi, nggak cocok. Nah, next lagi Pak. Atau nggak kayak begini. Ini dia sharing CPS, ada seseorang di Prudential income 1,5 M, tapi caranya begini. Menurut saya nggak soft, terlalu kasar. Menurut saya, ya. Yang mau ikut Anda pun kalau caranya begini ya orang-orang yang levelnya nggak oke, teman-teman. Jelas ya. Next. Atau yang kayak begini nih. Curhat-curhat halus ya, curhat-curhat halus gitu ya, itu nggak oke. Teman-teman ingat ya, menurut buku kalau Anda curhat di sosial media, yang buat suka curhat di sosial media 80% nggak peduli, 20% suka Anda nggak ngalamin kesusahan. So nggak ada gunanya. Kalau mau curhat ya ke sahabat lu gitu loh, jangan di sosmed lu cerita sarkastik, nyindir. Anda gini loh, kita semua punya masalah masing-masing, setuju gak? Terus Anda mau buka Instagram buat happy, bener gak? Terus Anda ketemu sahabat Anda yang jadi toxic. Itu sih gue mute sih, gak pakai lama. Kalau suka ngomong kayak gini, suka hidupnya paling menderita, minta perhatian gitu. Next. Atau yang ngomongnya kayak begini, teman-teman, posting-posting yang terlalu keras, teman-teman. Kan Anda pengen diskusi sama orang. So, elegan aja, teman-teman. Ya, oke. Nah, dan juga kalau Anda mau cerita mengenai produk Pru atau posting sesuatu, jangan tulisannya kecil-kecil begini nih. Ini juga nggak efektif. Kecuali Anda Raffi Ahmad story-nya mereka baca. Tapi kalau Ender cuma mau baca posting sekecil ini kayak, iya elah susah amat. Begitu terakhir gitu, call me for solution. Ini aja kagak dibaca, apa yang mau di-call. Teman-teman, ini make it simple aja, sosial media itu buat simple, buat nge-track doang.
Paham teman-teman? Oke. Nextnya penggunaannya apa? Makanya kalau misalnya saya sangat memperhatikan orang yang view saya punya Instagram. Dulu malah ekstrimnya orang-orang yang nggak saya kenal, saya kalau saya punya Instagram, saya delete. Tapi sekarang karena banyak banget adalah saya urus semua, bingung juga teman-teman. Kadang teman, kadang enggak gitu ya. Nah, kenapa? Saya suka perhatiin teman-teman saya yang suka ngeliatin saya punya Instagram tuh reguler. Oh, saya posting ini bagus dia lihat, posting ini bagus dia, tentang asuransi dia lihat reguler. Saya bisa prospek begitu loh. Bro, apa kabar? Ngobrol-ngobrol sekali, 2 kali, 3 kali, saya langsung tawarin. Bro, misalnya contoh ya, Win, gue kan orangnya gak enakan, tapi gue melihat lu kan sekarang kan lagi mau akhiran nih, anak nih, boleh gak gue share tentang tabungan pendidikan anak? Kali-kali lu cocok, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol ya. Saya langsung ngomong. Dan kalau saya ketemu, saya cut waktu. Dia bilang, ada kata seminar bilang gini, oh ya boleh deh, udah menang 50%. Waktu ketemu, kenapa saya kalau closing cepat sejam udah beres? Karena apa? Mereka gak akan ada pertanyaan begini, lu akan ngurusin gua nggak? Lu udah lihat kan di postingan gua setiap kali ada sakit gua datang. Pertanyaan itu gak akan ada. Yang kedua, lu diizin bayar klaim nggak? Bego lu kalau tanya gitu. Nah, itu apa posting segitu banyak? Jadi gak akan ada pertanyaan-pertanyaan receh. Yang mereka tanya, yang mana yang paling bagus buat gua, paling mana yang sesuai kebutuhan gua. Jadi gak akan nanya saya bagus atau enggak ngurusin klaimnya, lu diizin oke apa enggak. 2 pertanyaan itu gak ada. Hemat waktu nggak tuh kan? Jadi itu kenapa kerjanya simultan. Oke, teman-teman, sip. Dah, sosial media dan PR pertama selesai. PR yang kedua, sales idea. Eder kalau jualan sekarang pakai apa? Oke, saya jualan, saya selalu cuma pakai yang namanya segitiga proteksi. Teman-teman saya akan udah tahu, bener? Jadi saya langsung pakai lagi ya? Enggak, saya terangin. Nah mungkin semua iya ya, kita awal. Oke. Segitiga desain proteksi. So, apa yang gini oke? Atau mau gimana bro? Oke. Aman ya? Oke. Di atas, oke. Sorry ya Pak. Oke, nah teman-teman, hal ini juga saya ngomongin sama